Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 83. Kedok mawar terbuka. Pak Reno berdiri dari tempat duduknya. Nyalakan proyektornya agar kami bisa melihat perbandingan desain dari kedua peserta. Dengan cekatan, Carlota menyalakan proyektor. Tampak di dinding beberapa gaun cantik dan indah terpampang jelas di sana. Pak Reno pertama-tama mengambil hasil karya Rani dan menyamakannya dengan gambar yang ada di dinding. Dua orang wartawan yang berdiri di belakang Pak Reno juga ikut memperhatikan dengan saksama. Ini benar-benar mirip. Aku yakin dialah desainer sesungguhnya dari gaun itu, ujar salah satu di antara mereka. Benar, dari desainnya tidak sedikit pun terlewatkan. Benar-benar mirip aslinya, balas yang satunya. Mendengar ucapan dua wartawan itu, Mawar tersenyum sembari memberi kode pada Rani. Setelah beberapa saat, Pak Reno memperhatikan desain Rani. Pak Reno kembali meletakkan kertas yang ada di tangannya ke tempatnya semula. Pak Reno melangkah mendekatiku. Dua wartawan yang tadi masih setia mengikutinya dari belakang. Mata mereka menatapku tajam, seolah-olah tidak yakin kalau desain gaun yang terpampang di dinding itu hasil karyaku. Mengingat mereka sudah melihat hasil desain Rani yang sama persis dengan desain yang ada di sana. Mbak menyerah saja dan katakan sesungguhnya kalau desain itu memang karya Mawar Group. Menyerah? Hah? Apa tidak salah? Aku tidak akan menyerah, apalagi memberikan hasil karyaku pada perusahaan mafia seperti Mawar Group. Enak saja, aku yang setengah mati mendesain, mereka yang menikmati hasilnya. Tapi hasil desain mereka sama persis dengan aslinya. Semua orang pasti berpendapat kalau mereka memang yang mendesain gaun itu. Dan Mbak hanya numpang tenar saja di sini. Stop. Sebelum semuanya terbukti, kalian tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Kita belum lihat hasil desain dia. Siapa tahu dia lebih bagus dari yang tadi. Tegas Pak Reno pada kedua wartawan itu. Sungguh mustahil. Pak Reno mengambil kertas yang ada di hadapanku. Bukan Pak Reno saja yang kaget saat itu. Bahkan kedua wartawan yang ada di belakangnya ikut melotot. Mana mungkin bisa seperti ini? Kedua gambar mereka benar-benar sama. Betul katamu. Ini pasti sangat sulit untuk menentukan siapa pemilik desain itu sesungguhnya. Mengingat desain mereka sama persis aslinya. Mawar kaget? Tentu tidak. Karena dia tahu betul kalau itu memang hasil desain dari toko kami. Nah, sekarang kalian bisa lihat kalau desainer kami mampu menggambar sesuai dengan aslinya. Jadi, mau bukti apa lagi untuk meyakinkan kalian kalau desain gaun-gaun itu memang hasil karya dan jerih payah kami selama ini? Tapi bagaimana dengan Mbak ini? Dia juga menggambar desain sesuai dengan aslinya. Tanya seorang wartawan sambil mengarahkan mikrofon pada Mawar. Mbak seperti Dato saja. Zaman sekarang itu hanya melihat gambar dan mempelajari sebentar saja, pasti sudah bisa menggambar sesuai aslinya. Apalagi orang sudah ada dasar seninya, seperti dia ini. Balas Mawar dengan gaya angkuhnya. Maksud Bu Mawar, Mbak ini mempelajari dulu desain kalian sebelum datang kemari. Apalagi, mereka takut tersaingi. Dulunya,
memang mereka merajai pakaian dan gaun di kota ini. Tapi sekarang ada kami. Ya, otomatis mereka berusaha untuk menyingkirkan kami dengan jalan, apa ya namanya itu Carlota? Fitnah, Bu. Betul, fitnah. Salah satu cara yang paling ampuh untuk menyingkirkan lawan, yaitu tadi dengan cara memfitnahnya. Bagaimana ini, Mbak? Kita tidak bakalan menang melawan mereka. Gambar desain Rani mirip betul dengan aslinya, dan mereka memiliki sketsa asli dari desain itu. Sedangkan kita hanya memiliki gambar yang barusan Mbak buat. Tampak kepanikan di raut wajah Nisa. Dia yakin kalau kali ini kami tidak bakalan menang. Tenanglah Nisa. Tidak semudah itu mereka bisa mengalahkanku. Pak Reno maju sambil membawa desain kami ke depan dan memperlihatkannya pada wartawan. Desain mereka berdua benar-benar sama dan mendekati aslinya. Sekarang kita polling. Siapa kira-kira di antara mereka ini yang kadang anggap pemilik desain itu sesungguhnya? Suara para wartawan kini mulai riuh. Mereka berdiskusi sejenak untuk menentukan siapa yang benar-benar menurut mereka layak menjadi pemilik desain itu. Ada beberapa menit mereka berdiskusi, hingga salah satu perwakilan mereka maju. Setelah berdiskusi bersama para rekan-rekan, maka kami putuskan kalau pemilik desain itu sesungguhnya adalah Mawar Group. Kenapa kami bilang begitu? Selain gambar yang mereka buat barusan sama, mereka juga memiliki bukti desain aslinya. Sedangkan Mbak ini hanya bisa menggambar. Dan bisa saja dia sudah mempelajari sebelumnya. Sebelum dia datang kemari seperti kata Bu Mawar tadi. Senyum kemenangan terpancar di wajah Bu Mawar dan teman-temannya. Pak Reno juga tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini. Mengingat apa yang dikatakan perwakilan wartawan itu ada benarnya. Tampak terlihat ada kekecewaan di wajah Pak Reno. Apa aku bilang? Mereka ini hanya datang untuk memfitnah dan mengecaukan perusahaan kami. Bagaimanapun caramu menjatuhkan kami, itu tidak akan terjadi. Karena jelas-jelas mutu dan kualitas produk kami masih di atas toko kalian. Sekarang, tepati janjimu padaku untuk mengakui kekalahanmu dan meminta maaf pada kami. Jangan senang dulu, ini belum berakhir. Aku akan membuktikan padamu kalau itu memang hasil karyaku dan kalian mengambilnya secara tidak hormat. Aku maju di depan laptop. Kamu apa? Jangan macam-macam dengan sketsaku. Tenanglah, aku tidak sepertimu yang tega mengambil milik orang lain lalu mengakui kalau itu milikku. Aku bukan orang yang mudah untuk menyerahkan hasil jeripayaku begitu saja pada orang, apalagi mafia sepertimu. Memangnya mudah menghasilkan karya seni, memeras otak, dan membuang banyak waktu demi menghasilkan gaun terbaru dan elegan seperti itu? Terus, kamu mau apa lagi? Aku membuktikan pada mereka dan padamu juga kalau file yang kamu ambil dengan tidak terhormat ini adalah benar-benar milikku. Sudahlah, jangan halusinasi. Karena sampai kapanpun, kamu tidak akan bisa membuktikan kalau itu milikmu. Cepat menjauh dari laptop kerjaku. Belum juga Mawar menarik tanganku. Pak Reno sudah mencegahnya. Beri waktu padanya untuk membuktikan kalau desain itu benar-benar miliknya, supaya masalah ini secepatnya selesai. Benar, apa kata Pak Reno? Biarkan dia membuktikan agar berita ini tidak simpan siur. Lanjut seorang wartawan. Kamu bisa mengakui desain ini milikmu, tapi tanpa kamu sadari kalau dalam file ini masih ada file tersembunyi yang kalian tidak tahu, bahkan karyawan di toko kami sekalipun.
karena aku yang menyembunyikan file itu dan menguncinya dengan paspor. Jadi, jangan harap semudah itu kamu bisa mengambil desainku. Sekarang, buka mata kalian baik-baik. Aku mulai memainkan jari jemariku di atas keyboard. Dan terbuka sebuah file dengan berbagai gambar, pakaian-pakaian kami, dan juga beberapa fotoku dan para karyawan toko. Kedua mata Mawar terbuka. Begitupun dengan orang-orang yang ada dalam ruangan itu. Mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat di dinding. Gambar desain, baju-baju toko, dan foto kami saling bergantian muncul di layar.